1 detik pun. Berarti almarhum memang sudah ditetapkan oleh Allah, ajalnya tiba di tanggal 26 Juni 2021 di usia 47 tahun. Ruh almarhum saja waktu ditetapkan itu umur 47 tahun sudah bilang kepada Allah, labbaika ya Allah, aku terima. Waktu jadi itu dimasukkan ke janin sudah terima. Nah, kalau sudah sampai pada janji itu diambil, ya maka harus diterima. Maka orang yang tidak terima, maka konsekuensinya akan berhadapan dengan keputusan Allah. Man lam yardo biqodoi, siapa yang tidak terima atas keputusanku, termasuk menentukan umur seseorang, fal yakhruj min tahta samai, silahkan keluar dari kolong langitku, wal yatlub robban siwa'i, dan cari Tuhan selain aku. Maka pesan dari Allah, jika janji itu sudah tiba harus terima. Kalau tidak diterima, justru kita akan kena istilah sudah jatuh ketiban tangga. Kehilangan almarhum udah ketentuan Allah. Kemudian kita tidak terima, ditinggalkan Tuhan. 2 kali kerugian. Hilang orang yang kita cintai, hilang pula kecintaan Tuhan kepada kita, karena kita memperlihatkan tidak terima atas keputusan Allah. Jadi Bun, menetes air mata bukan berarti tidak ikhlas. Menangis di saat berdoa ingat almarhum bukan bentuk tidak ikhlas. Ketidakterimaan seseorang, kata Nabi, di saat orang itu melakukan niyahah. Niyahah itu apa? Mengeluarkan suatu ucapan memanggil nama orang yang sudah tidak ada. Apa? Bagaimana aku dengan anak-anak? Mama juga masih ada. Nah, itu dilaknat oleh Allah. Wujud tidak terima atas keputusan Allah. Almarhum sudah wafat, Allah melihat kita tidak terima atas keputusannya, maka Allah pun meninggalkan kita. Jadi akan rugi, hidup ke depan bakal mengalami kesulitan karena ditinggalkan Tuhan. Ikhlas pun. Mama juga ikhlas. Jangan mengeluarkan kata-kata apa. Kalau memang ingat dan mengingatnya, air mata keluar, silahkan keluarkan. Orang baginda Rasul pun di saat Ibrahim putranya wafat, diberitahu oleh sahabatnya, karena Nabi itu di saat itu dalam keadaan di masjid, Nabi dilihat oleh sahabat dengan jelas mengeluarkan air matanya melintas di pipi Rasul. Boleh menangis, nama juga manusia, bentuk kesedihan ditinggalkan orang yang disayangi. Yang dilarangnya menyebut-nyebutnya, memanggil-manggilnya, itu yang dilarang. Ya Bu, Mama, jangan pernah menyebut, jangan pernah memanggil. Kenapa Abah keluar secepat ini? Di luar dugaan Bunda, di luar dugaan Mama. Nah, itu namanya niyah. Haram hukum, dilaknat. Gak boleh. Mendingan dikeluarkan air mata sampai kering, itu air mata tidak akan kena azab Allah, dibandingkan mengeluarkan kata-kata yang disebut dengan niyah. Satu, jadi ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sampai pada batas waktunya tidak akan bisa digeser, walaupun 1 detik. Maka kita yang menjalani kehidupan ini dan selesai akhir hidup kita kudu terima dengan ikhlas. Bukti ikhlas, bukti terima tidak ada. Kita mengeluarkan kata-kata yang memanggil, menyebut, apalagi sampai mendakwa Tuhan, itu haram, dilaknat oleh Allah. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Lalu apa yang harus kita perbuat? Nah, kata Rasul,
Idza mata ibnu Adam, idza apabila mata meninggal dunia ibnu Adam, anak keturunan Adam, kita manusia. In qata'a sairu amali, putus semua apapun yang dimilikinya. Kita punya rumah, kemudian kita meninggal, putus dengan rumah kita, dipisahkan dengan alam barzah. Punya istri, pisah dengan istri. Punya perusahaan, pisah dengan perusahaan. Punya harta, pisah dengan harta. Terputus semuanya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Nah, 3 perkara ini yang harus diperjuangkan oleh kita, termasuk keluarga almarhum. Almarhum sekarang menghadapi alam kubur. Bukan menghadapi, sudah ada di alam kubur. Perlu diketahui oleh jemaah, alam kubur itu punya 3 sifat. Punya berapa sifat? 3 sifat. Kubur itu sempit. Betul? Kubur itu sempit. Udah masuk lah. Udah. Kubur itu Kuburin. sempit. Kubur belum. Kubur itu sempit. Kirain kuburan kita itu lubang yang digali oleh orang-orang. Bukan. Iya. Lubang yang digali oleh orang-orang itu hanya untuk nurunin kita doang. Orang gali 1 meter ke 2 meter. Kirain tempat kita tuh itu. Ternyata bukan. Tempat kita mah dikeruk lagi sebelah kiri. Iya. Kemudian jasad kita diturunin ke dalam itu lubang kubur. Dipepetkan ke lubang yang dikeruk sebelah kiri tersebut, ditutup dengan papan. Itu tempat yang agak luasan, diuruk lagi dengan tanah, diinjak-injak lagi biar padat. Sempit kuburan itu. Apalagi kita dengar dalam hadis qudsi, tiap hari bumi itu berteriak-teriak. Tiap hari bumi itu berkata, ya ibna Adam, hei anak cucu Adam, silahkan kau setiap hari berketawa, berpesta pora di atas punggungku. Tapi ingat, suatu hari kau akan meratap dan akan menangis di dalam perut aku. Kalau kehadiran kita di dalam perut bumi, bumi tidak suka kehadiran kita, maka bumi tidak akan memberikan ruang sedikit pun untuk jasad kita. Maka bumi akan kembali merapat seperti semula. Sehingga Nabi katakan, jasad seseorang akan menyatu dari rusuk kiri dengan rusuk tangan, jadi menyatu karena bumi tidak memberikan ruang sedikit pun untuk jasad kita. Sempit. Lalu apa yang bisa meluaskan itu kuburan? Kata Nabi, di saat anak keturunan Adam itu meninggal dunia, terputus semuanya kecuali 3 perkara. Berarti kalau yang 3 perkara ini gak bakal putus, alias akan masuk ke dalam kubur. Apa itu? Shadaqatin jariyatin. Apa katanya, Bu? Shadaqatin jariyatin. Sodako. Nah, ada belakangnya kan, jariyahnya. Jadi yang akan nyambung ke kubur itu, yang tidak akan putus, adalah sodako jariyah. Karena bentuk sodako itu ada 2, ada sodako mutlaqah, ada sodako jariyah. Nah, yang akan nyambung terus ke kubur yang tidak akan putus, sodako jariyah. Kalau sodako mutlaqah tidak akan nyambung ke kubur. Contohnya Ustaz, contohnya nih depan saya, apa nih, comrok. Oncom di Jerami Pak Haji. Nih, comrok. Ini sedekah dari keluarga untuk para tamu. Ini sedekah mutlaqah namanya. Tidak akan ditemukan di kubur. Paling cepat ditemukan di WC. Paling cepat. Ini sedekah bakal ditemukan nanti melintas kubur, pas bangkit di akhirat baru ketemu ini nilainya. Kata Nabi, yang akan masuk nyambung ke dalam kubur itu sedaqatin jariyatin. Kan kalau menurut ilmu nahu, jariyah itu merupakan sifat dari sedekah. Sedekah mana yang tidak putus nyambung ke dalam kubur? Nabi bikin embel-embel bawahnya, belakangnya sedaqatin jariyatin. Nah, itu sedekah jariyah yang akan tidak putus nyambung ke dalam kubur.
Apa sedekah jariyah itu? Memberikan sesuatu, baik bentuk barang ataupun apapun yang sifatnya utuh, yang sifatnya tetap, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, apalagi fisabilillah, di jalan Allah. Itu namanya sedekah jariyah. Contoh, almarhum Pak Haji Indra, almarhum nih Pak Haji Indra. Beliau orang baik. Pernah beliau menyumbang yang namanya karpet ke masjid di kampungnya Sukabumi atau di daerah sini. Karpetnya sekarang masih ada. Itu karpet dari ujung ke ujung ternyata dihitung yang berdiri ada 25 orang. Maka orang berdiri di atas karpet pemberian almarhum Bapak Haji Indra. Kata Nabi, mandala Allah khairin falu ajur kafaili. Siapa yang memberikan jalan baik pada orang lain, maka orang itu berhak menerima kebaikan dari orang yang menikmati. Maka itu karpet ada 25 orang berdiri sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai itu sholat yang 25 orang berdiri di atas karpet pemberian daripada yang namanya Bapak Haji Indra almarhum. Maka itu 25 pahala akan mencari orang dari siapa ini karpet ada, tanpa mengurangi pahala orang yang sholat itu. Dicari itu 20 pahala, antri. Ternyata sudah nggak ada di dunia, sudah ada di alam kubur. 25 pahala ini wajib nyambung kepada orang yang memberikan itu karpet. Maka satu persatu ini pahala sholat yang 25 orang masuk ke dalam kuburnya. Kuburan sempit, tapi wajib diterima. Lus masuk, ngegeser tuh kubur. Masya Allah. Yang kedua wajib diterima juga. Lus masuk, ngegeser lagi tuh kuburan. Yang ketiga masuk lagi, yang keempat masuk lagi, bergeser. Besoknya dipakai sholat lagi, 25 orang lagi masuk lagi, makin merenggang, karena pahala itu wajib diterima oleh orang yang memberikannya. Maka kata Nabi, kuburan seseorang bisa lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Tuh. Itu namanya sedekah jariyah. Almarhum punya pakaian, baju koko, kain sarung. Sudah nggak bisa sholat Pak almarhum itu, karena tidak bisa ibadah lagi. Tapi ternyata baju kokonya itu dipakai mamangna, dipakai adiknya, dipakai ponakannya, dipakai anaknya. Assalamualaikum warahmatullah. Maka selesai sholat, sah sholatnya karena ditutup dengan baju koko milik almarhum. Maka pahala orang yang menggunakan pakaian almarhum itu akan mencari siapa yang punya baju koko ini. Oh, Pak Haji Indra. Dicari itu di komplek Unilever, udah nggak ada. Dicari di mana keberadaannya, udah ada dalam kubur. Maka itu wajib nyambung ke dalam kubur. Blus masuk, ngegeser kuburan orang itu, kuburan almarhum itu. Itu namanya sedekah jariyah. Apalagi sudah mewakafkan satu tanah untuk masjid. Masya Allah, udah aman itu hidup di alam kubur. Insya Allah. Makanya Bunda Hajah Kinkin, kalau ada pakaian almarhum, ada baju pokoknya, ada kain sarungnya, kemudian milik almarhum, jangan disimpan di lemari. Tidak ada manfaat apapun. Gak ada manfaat apapun. Kalau bisa dipakai anak, kasih anaknya yang ahli waris. Kalau anak sudah pada gak muat, kasih adiknya, kasih mamangnya. Gunakan oleh orang-orang sehingga almarhum bisa sudah tidak bisa sholat, tapi karena bajunya dipakai sholat, maka dapat tambahan pahala sholat dari orang-orang yang menggunakan milik almarhum. Nah, itu namanya sedekah jariyah. Kadang-kadang Bunda Haja Endah, kita kehilangan orang tua, pakaiannya selemari itu disimpan sampai berpuluh-puluh tahun, datang rayap, habis tuh pakaian, gak jadi apa-apa untuk ibu. Nangis tuh ibunya. Sedekah. Insya Allah. Yang kedua, kuburan itu gelap.
Mau bagaimana nggak gelap? Tidak ada cahaya, tidak ada lampu, ditutup rapat. Lalu apa yang bisa meneranginya? Hadis Imam Bukhari, hadis Imam Muslim itu lanjutkan. Sodakotin, jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nih mana anak-anak abah mana cum? Anak-anak abah mana? Cung. Hah? Cum. Tuh. Abah pernah ngajarin nggak bagaimana ini yang namanya hafalan surat pendek? Abah pernah ngajarin sholat begini, ngajarin wudhu begini, pernah ngajarin kalian supaya bicara baik. Kalau sayang sama abah almarhum, apa yang pernah diajarkan sama abah, praktekkan oleh kalian. Apa yang pernah diajarkan oleh almarhum, kerjakan oleh kalian. Setiap kalian mengerjakan ilmu yang diajarkan oleh abah, maka ilmu itu bakal menjadi cahaya bagi alam kubur abah. Umpamanya kalian pernah diajarkan surah pendek. Ayo kamu kakak masih kecil, baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sampai bisa. Sekarang abang baca qul huwallahu atas ajaran abang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Abang bayangkan wajah abang di saat ngajarin abang masih kecil. Bayangkan, baca itu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka huruf per huruf itu jadi percikan cahaya. Selesai satu surah, maka akan jadi gumpalan cahaya. Kemana itu larinya? Larinya ke kuburan abah. Kuburan abah yang awalnya gelap, datang ilmu yang pernah diajarkan kepada anak-anaknya menjadi cahaya, mulai terang. Maka kalau sayang sama abah, apa yang pernah diajarkan? Akhlak kudu santun, bicara kudu baik. Amalkan setiap kali apa yang pernah didengar dari almarhum, praktekkan oleh kalian. Maka kalian sudah mengirim cahaya ke alam kubur abah. Tapi kalau kalian tidak pernah mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh almarhum abah, kalian tidak sayang kepada abah. Membiarkan abah dalam kegelapan, terang oleh kalian. Satu huruf kalian tahu daripada satu huruf Al-Quran daripada abah, baca. Atau kalian taunya Ustaz saya di TPA, saya taunya di sekolahan, tapi kan abah bayar ke guru TPA, ke sekolah itu. Ada keringat abah, baca Quran untuk abah. Nawiru manajilakum bitilawatil Quran. Kata Rasul, terangilah tempat tinggal kalian. Di dunia rumah, keluar dari dunia kuburan. Bitilawatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Kalian baca Quran, ya Allah, bacaan Quran ini aku hadiahkan untuk abah almarhum. Al-Fatihah. Maka itu rangkaian bacaan Quran, satu surah, satu juz, jadi gumpalan cahaya yang datang ke kuburan almarhum, terang ke kuburan almarhum. Yang ketiga, kuburan itu panas, tidak ada cahaya, tidak ada lubang angin, tidak ada kipas angin, tidak ada AC, ditutup, apalagi kalau jendela neraka dibuka, panas kuburan itu. Lalu apa yang bisa menyejukkannya? Lanjutkan hadis Imam Bukhari Muslimnya. Sodakotin, jariyatin, au ilmin yuntafu bih, au wawaladin salihin yad'u. Atau yang tidak akan terputus ke alam kubur itu, anak yang soleh. Cukup anak yang soleh? Tidak. Yad'ulah, kata Nabi. Anak itu mendoakan orang tua. Baru itu akan bisa menyejukkan orang tua. Kalau kalian jadi anak doang, tapi tidak pernah mendoakan almarhum, gak bakal ada manfaat untuk almarhum. Kalian sekarang bisa mendapatkan sekolah, pendidikan yang enak, karena ada keringat daripada almarhum. Coba diingat oleh kalian semua putra-putra abang.
Abah keluar dari rumah di saat kalian masih tidur. Bangun, kemana Abah? Bun, udah berangkat. Kalian pun mulai terlelap tidur, baru Abah pulang. Kalian hanya merasakan tangan yang menyentuh kening kalian. Kemana seharian Abah? Merelakan tubuhnya berlumuran keringat seharian, merelakan tubuhnya terguyur air hujan tersorot dengan matahari, mencari nafkah demi membahagiakan kalian. Sekarang dia sudah tidak ada. Apa yang akan kalian berikan untuknya? Doa. Ya Rabb, kini Abah sudah tidak ada, tapi jasadnya yang tidak ada ya Rabb. Semua jasadnya, semua kebaikannya, semua apa yang pernah dinasihatkannya ada bersama kami ya Rabb. Kami hanya memohon kepada Engkau ya Rabb, bahagiakan Abah, berikan nikmat Abah, berikan almarhum kenikmatan di alam kubur dengan Kau jadikan kuburannya bagian dari taman surga. Tutup jendela-jendela neraka, tutup lubang-lubang yang akan keluar kala jengking ular ke dalam kuburan. Ubah hamparan bara api menjadi permadani. Bahagiakan di alam barzahnya ya Rabb, dengan Kau ampunkan semua dosa, hilaf dan kesalahannya. Bahagiakan dia ya Rabb melalui doa kami, para putra putri. Amin. Maka rangkaian doa itu akan menjadi gumpalan angin, akan menjadi gumpalan udara, dan itu udara angin yang terhimpun daripada doa tersebut akan menelusuri daripada yang namanya bumi ini, mencari siapa yang ditujukan itu doa. Ternyata yang ditujukan adalah almarhum Abah. Maka doa itu masuk ke kuburannya. Awalnya kuburan itu panas, maka laksana angin tersebut masuk, maka meniup daripada hawa panas yang ada dalam kubur. Datang lagi doa, datang lagi udara baru, datang lagi angin baru, datang lagi, maka itu hawa panas akan hilang. Bahkan jendela-jendela neraka yang terbuka karena angin terus-terusan doa anak, maka akan tertutup dengan doa anak. Terbukalah jendela surga. Selamat orang berdoa. Kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharqil mutagawis. Semua jenazah di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Al mutagawis berteriak minta tolong. Bayangkan oleh kalian putra-putrinya, Abah tenggelam di sungai, kalian di atas jembatan. Nah, tolong ayah, tolong Abah. Kalian sudah melakukan apapun sampai hanyutnya. Betapa sakit hatinya orang yang rela menunda kebahagiaan demi kebahagiaan anak-anaknya, tapi anaknya tidak berbuat apapun di saat ayah tenggelam. Lemparkan tali, lemparkan pelampung. Abah, ayah, ini pegang tali, ini pegang pelampung. Maka ayah kita akan tertahan hanyut dari kali tersebut, karena ada lemparan tali dan pelampung dari anak-anaknya, dari keluarganya. Apa itu tali? Apa itu pelampung? Doa. Maka kenapa kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Karena mereka butuh. Ibarat kata Nabi gambarkan itu ibarat orang yang tenggelam berteriak minta tolong. Lemparkan tali. Orang kita tahu tenggelam, meninggal, lemparkan tali pelampung. Itu doa. 1 tahun hari ini almarhum insya Allah akan bahagia karena didoakan oleh keluarga semuanya. Di sahabat-sahabat hajinya alhamdulillah pada datang. Insya Allah almarhum akan dibahagiakan di alam barzah. Amin, amin, amin Allah. Diampuni semua dosa dan kesalahannya. Amin. Diluaskan, diterangkan kuburannya. Amin, dan Allah. ditetapkan kuburannya menjadi bagian dari taman surganya Allah. Amin, Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan, istri Amin. tercinta beliau, putra-putri beliau akan dimuliakan oleh Allah setelah tiada beliau. Amin. Dengan selalu sehat, panjang umur, kuat Amin. iman Islam, Amin. dan putra-putrinya saleh dan salehah. Amin. Dan nanti dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sempurnakan rangkaian bacaan ayat Quran dari surah Yasin, tahmid-tahmid yang sama-sama tadi kita bacakan dengan doa. Mudah-mudahan Allah membuka pintu langitnya
membuka pintu ijabahnya untuk kita semua, terutama untuk almarhumah dari keluarga besar Ibu Hajah Kinkin